Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bersyukur untuk hari Minggu ini kita boleh kembali bersama, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil satu teduh, kita bersatu dulu. Mari bersama kita naikkan nyanyian rohani Metodis 22, Kami Puji Dengan Riang. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah, ialah tempat perlindungan kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali, kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita.
Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu yang seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Dalam sepanjang hidup kita, Tuhan yang begitu baik, yang selalu menjaga dan menyertai di mana-mana kita berada. Kita naikkan pujian kita di bawah tempat saya. Di bawah tempat saya. Di bawah tempat sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sekali lagi kita nyanyikan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja, bagai raja wali. Melintasi gunung tinggi, melintasi badai, bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Musik memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Bahwa saatnya bersama Tuhan kita boleh melintasi gunung tinggi badai hidup. Hanya bersama Tuhan kita dapat terbang tinggi, melintasi segala hal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup.
bawa kepasayanmu, aku terbang tinggi, melintasi langit, melintasi langit, melintasi langit. Puji Tuhan, kita beresponsoria bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 85, Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan 14. Secara berganti-gantian, dan pada ayat yang terakhir kita bersama dimulai dari saya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya selamatkan daripadanya kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia menjadi kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan muncul dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan jalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang kedua yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria dan Maria, yang menderita sengsara dan berkorban dari tangan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang hidup. Cuma dipersilakan untuk kembali. Shalom. Episode pada minggu ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian,
sebab Ia menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku berkata, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran-Nya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk itu memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jika ada dari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang ingin mempersembahkan pujian maupun kesaksian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk dalam waktu jemaat kita. Waktu jemaat pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Aku telah tertera pada warta kita untuk pelayan dan bertugas pada minggu yang akan datang dengan pelayan firman Pendeta James Demani, liturgis Beatrix Sitohang, pujian Maria dan Berning, musik sosial pembaca pistol Suryani Areva, Desefa Cila Seviati, persembahan miliknya sebuah operator streaming Yohanes Gisler, operator LCD Julia Tagalung, persembahan pujian dari CM Yusuf Fitri dan penyembah jemaat CM Beatrix, dan juga sekolah minggu Maria Pengabdian. Kita akan merayakan ulta gereja, hari ulang tahun gereja kita yang ke-5, yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli. Bagi yang mau menyumbangkan konsumsi maupun persembahan pujian dari setiap kelas meeting dapat memberitahukan kepada Panitia Kebaktian. Selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja, dan persembahan ke depan adalah untuk persepuluhan. Hari ini adalah minggu kedua dalam bulan Juli. Marilah kita datang ke rumah Tuhan membawa dan mempersembahkan persembahan persepuluhan kita. Selanjutnya untuk persembahan minggu pertama di bulan Juli dan juga kehadiran jemaat dapat kita lihat pada warta kita. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, jemaat yang berulang tahun di bulan Juli 2024 dapat kita lihat pada warta kita. Dan juga untuk kelas meeting group dapat kita baca. Dan pada hari ini setelah ibadah minggu akan diadakan CM serentak dengan topik 30, mengingatkan untuk kehadiran setiap kelas meeting. Selanjutnya untuk pokok-pokok doa telah tertera pada warta kita dari selama seminggu, dari hari Minggu sampai dengan seterusnya dapat kita baca. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, doa pagi setiap Sabtu pukul
6 sampai dengan 7 pagi di gereja, menghimbau kehadiran setiap jemaat. Selanjutnya telah diterima ucapan terima kasih kepada pengajar dari keluarga Bapak Tampu Bolon atas belajar agama Max 3 Rafael Tampu Bolon selama 1 semester. Selanjutnya kelas katekisasi periode 2023-2024 akan selesai pada tanggal 28 Juli 2024 dan akan disidikan pada tanggal 4 Agustus 2024. Untuk renungan harian sampai kehidupan telah dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat, dan juga untuk program Gemar Membaca Alkitab telah tertera di watak kita, dapat kita baca. Selanjutnya dari Komisi Sosial, Saudara Martin Lutherku sudah keluar dari Rumah Sakit Suryansa pada hari Selasa tanggal 9 Juli kemarin, dan kondisi sudah mulai membaik dan sedang pemulihan. Berikutnya dari PWMI, Persekutuan PWMI hari Selasa tanggal 23 Juli pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di Rumah Ibu Sari Tarina, Tampu Bolon. Selanjutnya dalam rangka persiapan HUT gereja tanggal 28 nanti, persembahan konsumsi dapat diinfokan kepada Ketua PWMI. Selanjutnya berita hamba Tuhan, Pendeta James Demanik akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Rakernas PGI pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2024, dan juga untuk penubuhan pernikahan dari Bapak Zeri Sulai dan Ibu Elili pada Jumat 19 Juli 2024. Selanjutnya dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja, boleh kita lihat bersama untuk saldo kas PPLPG sampai dengan hari ini dan juga pembayaran tahap selanjutnya. Selanjutnya dari P3MI, pemberitaan kelas meeting P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, dan untuk pelayan pada tanggal 18 Juli 2024 itu CM Patrick. Selanjutnya Persekutuan P3MI pada hari Sabtu tanggal 20 Juli di gereja pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk pelayan firman, Pendeta Erwin Daud, dan liturgis Julina Segan, dan pemusik Alberti Saluku. Selanjutnya untuk setiap Sabtu dan persekutuan, setelah persekutuan ada gotong royong untuk membersihkan gereja, mengingatkan untuk kehadiran setiap anggota P3MI dan juga menaik jadwal masing-masing. Demikian untuk warta Jumat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama melanjutkan doa syafaat kita yang dipimpin oleh Evangelis Mafia Daud. Sebelum itu mari kita kembali menaikkan pujian kita, Kasih Setia Mu yang Kurasakan. Kasih
berdosa. Engkau Allah yang menjadikan kami bahkan biji matamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala dosa perkataan kami, segala pikiran-pikiran najis, pikiran kotor, pikiran-pikiran yang menyimpang daripada Tuhan, kami percaya kami berdosa, kami bawa di bawah kaki salib-Mu Tuhan, agar Engkau menghapuskan kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Engkau menghapus dosa kami ya Tuhan. Dan kami rindu untuk lebih dalam mengenal Engkau, sehingga pada saat kami bersyafaat di hadapan Tuhan pada ibadah pagi hari ini Tuhan, siapakah diri kami Tuhan? Kami dipakai oleh Tuhan oleh karena kemurahan-Mu saja, bukan karena kami mampu, bukan karena kami dengan bangga kami bertalenta. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sering kali kami membanggakan diri, kekuatan kami semata-mata, tanpa melihat bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami percaya juga ya Tuhan, pada saat kami bersyafaat ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, kami membawa segala pergumulan gereja-Mu ya Tuhan. Masih ada sisa 50 juta lagi yang harus dibayar untuk rumah ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau akan menolong jemaat-Mu ya Tuhan, berkontribusi ya Tuhan di dalam persembahan-persembahan apa yang menjadi berkat-Mu buat setiap keluarga jemaat-Mu. Walaupun kami kecil ya Tuhan, kami masih sedikit ya Tuhan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong ini ya Tuhan akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Khususnya saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang tidak nampak hadir pada hari ini Tuhan. Di manakah mereka Tuhan, kami tidak tahu. Tetapi yang sakit, yang berbeban berat, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar di dalam keadaan mereka Tuhan yang sedang lemah sakit. Bahkan ya Tuhan Yesus, yang saat ini mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pak Jim yang akan berangkat Rakernas PGI, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sehingga ya Tuhan, selama Rakernas dan sekembalinya Pak Jim dalam pelayanannya di Jakarta untuk pemberkatan nikah, ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga Bapak Ibu Evan ya Tuhan, yang akan diberkati dalam pernikahan ulang mereka. Tuhan akan berkati pelayanan hamba-Mu Pendeta James, juga untuk keluarga Bapak Pendeta sebagai gembala sidang di sini. Tuhan berkati Ibu Evi, Tuhan berkati, beri kesembuhan, pemulihan-Mu Tuhan, sehingga Bu Evi kembali Tuhan melayani Tuhan dengan sukacita, dengan keadaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan kesembuhan, sebab oleh pilur-Mu maka Bu Evi sudah disembuhkan. Demikian juga untuk sosial ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam studinya, dalam semester yang baru nanti Tuhan, dalam tingkat yang lebih tinggi Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan anak-Mu ini mencapai cita-citanya ya Tuhan. Pada saat nantinya ya Tuhan, sampai dengan selesainya, dia tetap setia di dalam melayani Tuhan.
Demikian juga kami berdoa untuk P3MI ya Tuhan, yang mengalami gelombang pasang surut Tuhan di dalam kondisi persekutuan mereka. Tuhan, jiwa-jiwa datang daripada Tuhan. Tuhan pakai P3MI menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati juga pada saat ya Tuhan mereka dibekali oleh Ibu Yolanda yang nanti akan datang pada saat hari ulang tahun gereja ya Tuhan. Mereka akan dibekali bagaimana membuat CV untuk melamar pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi berkat bagi P3MI ya Tuhan. Demikian juga ya Bapak, kami serahkan khususnya ya Tuhan PWNI dan keluarga-keluarga yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, antar mereka kembali dalam persekutuan PWNI di rumah Ibu Sari pada tanggal nanti ya Tuhan. Persekutuan ini membawa berkat bagi banyak wanita-wanita Metodis ya Tuhan. Demikian juga ya Papa, saat ini berdoa bagi penginjilan di seluruh dunia, khususnya penginjilan di Banjarmasin ini dan juga di daerah-daerah Meratus. Banyak jiwa-jiwa, keluarga-keluarga yang terikat dalam ikatan okultisme, mereka yang terikat di dalam ikatan dosa, mereka yang terikat dengan pemahaman-pemahaman palsu dunia ini. Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan bagi Yayasan Misi Mitra Pelayan Tuhan sebagai salah satu bagian daripada misi yang akan membawa berita baik bagi masyarakat di Meratus. Demikian juga ya Bapak, kami serahkan pergumulan-pergumulan gerejamu ke depannya Tuhan pada ulang tahun yang kelima. Pada akhir bulan ini Tuhan memberkati ulang tahun gerejamu yang kelima ini. Kami bertambah semangat, membawa jiwa, bertambah semangat dalam pelayanan, dan bertambah semangat untuk menjalankan misi daripada Tuhan, amanat agung Tuhan bagi gerejamu ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kau berfirman, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun
Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami kembali dibawa dalam persekutuan hari Minggu ini ya Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami dikuatkan, diteguhkan, dimampukan ya Tuhan, dan semua panca indera kami terbuka untuk boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu ini, agar supaya dalam relung hati kami yang terdalam kami boleh menyimpan kebenaran ini, dan kebenaran ini menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya yang senantiasa harus mampu bersaksi tentang kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ancaman ini ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Iya. Saya merasa cukup lama tidak ada di tengah-tengah persekutuan kita, karena saya berada di beberapa tempat dalam waktu 2 minggu yang lalu. Dia berangkat ke Malang untuk mengikuti reuni kampus saya yang ke-55, dan kemudian saya dijemput untuk menuju ke satu kota tempat pelayanan saya sebelum saya ke Banjarmasin, yaitu di kota tahu ya, Kediri ya, kota yang terkenal dengan tahunya. Tahunya itu berbeda dengan tahu kita di sini, karena tahunya itu agak keras. Ya, agak keras dan warnanya kuning. Nama tahunya itu tahu takwa. Dan saya kangen juga dengan tahu itu. Dan di kota Kediri itu juga terkenal dengan kuliner malamnya, yaitu makan pecel. Dan kebetulan tempat saya menginap itu dekat dengan kuliner itu. Jadi malam saya jalan kaki hanya khusus makan pecel saja. Dan ketika saya makan pecel, saudara percaya atau tidak, saya sapa satu-satu jemaat GMI Immanuel Banjarmasin, ayo makan, ayo makan. Walaupun saudara nggak ada di situ, paling tidak saya sebut nama saudara supaya saudara juga makan pecel ya, dalam bayangan saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara, saya kembali, dan kemudian hanya beberapa hari kemudian saya harus ke Kandangan karena salah satu guru misi kami, yaitu Saudara Bertius Salawa, ya seperti yang sudah didoakan, dia mengalami kecelakaan dan mengalami geger otak, ada pembengkakan di otaknya dan retak di tengkorak kepalanya yang kemudian oleh dokter dioperasi. Jadi sebagian tengkoraknya itu diambil, dikeluarkan, dan masih disimpan di tempat pendingin untuk dapat memantau, melihat kondisi keretakan otaknya itu, apakah abses, bengkak, atau masih ada pendarahan. Ya, 3 bulan nanti baru diadakan operasi yang kedua, dan batok kepalanya dipasang lagi. Mudah-mudahan waktu dipasang bisa berjalan normal dan dia sembuh total. Ya. Amin. Cuma saya bilang habis pasang lagi batok kepalanya jangan main bola lagi, ya. Apalagi nanduk bola, nanti keluar lagi itu batok kepala, ya sakit lagi nanti. Ya, dan sekarang dia sudah keluar, kembali ke Hayamin untuk nanti menjalani obat berobat jalan. Ya, saudara, saya waktu melihat dia, saya merenungkan bahwa hidup ini penuh dengan lika-liku. Hidup ini penuh dengan dinamika. Ya, hidup ini banyak sekali warna-warni. Ketika saya ke Kediri, saya mengunjungi
salah satu jemaat yang saya pernah ajak katekisasi dan menikahkan mereka. Saya jalan kaki dari hotel sampai di tempat satu bapak itu cukup jauh, jalan kaki saja siang-siang. Ya, saya ingin menikmati kota itu dan saya mampir di dalam perjalanan, saya mampir di beberapa jemaat. Jemaat yang saya hampiri ini membuat saya kaget karena kunjungan saya terakhir 2 tahun yang lalu ke kota itu, dia sehat sekali, nyambut saya dengan sukacita, gembira, ajak saya makan. Tapi ketika saya diajak melihat kondisi dia, saya terkejut karena dia sudah seperti mumi, ya, seperti mumi, kurus kering dan hanya di kursi roda dan tidak bisa bicara, hanya diam saja. Saya kaget. Kalau saya disuruh menemui dia tanpa didampingi suaminya, mungkin saya nggak kenal karena sangat jauh berbeda dari kondisi yang saya dapatkan 2 tahun yang lalu. Saya berpikir orang begitu cepat berubah. Ya, dulu dia sehat, dia semangat, dia gembira sekali, penuh dengan sukacita. Ya, tetapi kemudian dalam waktu 2 tahun dia mengalami sebuah penurunan fisik yang begitu drastis. Saya menemui seorang ibu-ibu juga yang sangat berjasa ketika saya menikah dengan Ibu Novi. Ya, suaminya sudah meninggal dan tinggal ibu ini sendiri. Juga begitu semangat sekali orang. Tapi ketika saya ketemu dia, saya lihat dia begitu tua. Rambutnya sudah memutih semua. Ya, dan ketika dia melihat saya, memandang saya di tokonya, dia tidak langsung kenal saya, tapi dia mesti harus begini. Ya, untung dia dekat begini. Kalau dekat begini saya juga hormat ya. Saya pikir dia memberikan hormat. Ya, sudah nggak bisa lihat, padahal terang sekali. Dan dia bilang, Kak Erwin ya? Ya, saya melihat berubah sekali. Itu sebabnya saya katakan hidup ini mengalami banyak sekali hal-hal yang penuh dengan dinamika. Banyak sekali perubahan-perubahan. Banyak sekali faktor-faktor yang berganti-ganti dari waktu lepas waktu, termasuk orang. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam hidup saya dan saudara ini akan mengalami terus perubahan-perubahan, baik itu ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang tidak baik. Ada banyak orang yang dulu rajin sekali ke gereja, aktif sekali ke gereja, tetapi kemudian melemah, mundur, redup di dalam kehidupan rohani. Ada orang yang tidak pernah ke gereja, tiba-tiba mulai rajin, aktif, mengambil banyak sekali bagian-bagian di dalam pelayanan gereja. Dan ini dinamika yang selalu ada di dalam gereja. Dan tentunya Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kita, pertanyaannya, kita ada di posisi yang mana? Apakah kita ada di posisi yang negatif atau di posisi yang positif? Apakah kita ada di dalam posisi yang sedang menurun atau yang sedang naik? Atau mungkin di tengah-tengah? Biasanya posisi yang di tengah-tengah itu adalah posisi yang ada dalam zona aman, nyaman, tidak kemana-mana. Tetapi posisi itu juga bisa membuktikan bahwa orang itu sedang berada pada sebuah kondisi yang disebut dengan kebimbangan. Mau ke sana dia takut, mau ke sini dia takut. Mau rajin dia takut, mau malas juga dia takut. Dan posisi ini membuat orang tidak akan pernah maju. Posisi ini tidak akan pernah membuat orang ini berubah. Tapi posisi seperti ini bisa terjadi bahwa dia akan makin hari makin melemah. Karena ketika posisi itu netral, ketika posisi itu ada di tempat saja, maka itu akan menjadi makanan empuk dari si jahat. Dan kita akan belajar dari satu pribadi
seorang petinggi dalam sebuah kerajaan Israel namanya Herodes, yang hidupnya penuh dengan kebimbangan. Hidupnya diombang-ambingkan dengan berbagai macam keputusan-keputusan yang dia harus ambil. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Markus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29 tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Saya minta ayat 14 para pria membacakannya, ayat 15 para wanita yang membacakannya, dan nanti ayat 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias Sampai lalu menari, dan dia menenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuberikan. Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Sangat Tersilah raja, tetapi karena semuanya dan karena tamu-tamunya dia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan menggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikan kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayat lalu membaringkannya ke dalam kuburan. Iya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan kita merenungkannya bersama-sama, tetapi tentunya yang lebih berbahagia adalah setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Herodes yang ada di dalam cerita ini adalah Herodes Antipas. Dia merupakan anak dari Raja Herodes Agung, ya, yang punya wilayah kekuasaan itu di bagian Galilea. Dan
Raja Herodes Antipas ini punya saudara yang namanya Herodes Filipus, di mana istrinya bernama Herodias. Dalam kisah ini dikatakan bahwa Herodes Antipas itu mengambil istri dari saudaranya Herodes Filipus sebagai istrinya dia. Dan kemudian dengan perbuatan ini dia mengalami teguran berkali-kali dari Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Herodes Antipas ini merupakan sebuah kekejian yang luar biasa pada waktu itu dalam masyarakat Yahudi. Ya. Karena ini tidak merupakan standar kehidupan sosial bangsa Israel. Dan secara keagamaan ini sangat melanggar. Sangat melanggar. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, Yohanes Pembaptis berkali-kali, berulang-ulang menegur Raja Herodes. Ini luar biasa ya. Yohanes ini kehidupannya kan sederhana sekali. Bajunya, kasutnya, makanannya pun sederhana. Ya, kalau mungkin sekarang, zaman sekarang ini, ya kira-kira sedikit agak gila begitu. Yang selalu ada di pinggir jalan, memunguti sampah atau memunguti barang-barang bekas. Orangnya agak antik, penampilannya agak antik. Tetapi saudara, dengan kehidupan yang sangat sederhana seperti ini, dia memiliki power rohani yang luar biasa. Ya, Alkitab menceritakan dia selalu berteriak, bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ada yang mendengar, ada yang meresponi, tetapi mungkin banyak yang tidak mendengar dan tidak meresponi. Mereka yang meresponi apa yang dikatakan oleh Yohanes, oleh karena mereka tahu bapaknya dia itu adalah imam di bait Allah yang dihormati. Bapaknya itu pendeta bagi orang-orang Yahudi yang disegani dan dihormati, sehingga mereka mendengar dan merespon. Tetapi mereka yang tidak tahu dia siapa, tentu mungkin tidak secara spontan meresponi apa yang dia katakan. Tapi yang luar biasa dalam kesederhanaannya, dia berani menegur Raja Herodes yang punya kekuasaan tertinggi di wilayah kerajaan itu. Siapa yang berani? Ya, kalau sekarang memang berani, banyak orang berani menegur Jokowi. Ya, tapi beraninya itu kan di sosmed. Begitu dicari polisi ditangkap, nangis-nangis. Ya. Beraninya maki-maki di sosmed. Tapi begitu ditangkap, ya, minta maaf dan lain sebagainya, tanda tangan di meterai. Beraninya cuma di belakang doang. Tapi tidak dengan Yohanes Pembaptis. Dia berani menyampaikan apa yang dilakukan oleh Herodes, yang merupakan tindakan yang tidak benar, tidak tepat, melanggar kekudusan Allah, melanggar norma-norma agama pada waktu itu. Karena yang diambil itu adalah istri saudaranya, Herodias. Saya nggak tahu kenapa Herodes Antipas ini begitu mabuk kepayang sehingga istri saudaranya juga diambil. Apakah istri saudaranya ini betul-betul memang cantik? Saya tidak tahu. Apakah istri saudaranya ini mungkin punya kelebihan tertentu beda dengan istrinya? Saya juga tidak tahu. Atau mungkin apakah istri saudaranya ini, si Herodias ini, seorang wanita yang anggun, yang wangi, sementara istrinya cuma bau kemenyan saja? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, apa yang dia lakukan ini tidak benar, tidak tepat. Itu sebabnya Yohanes menegur dia. Tetapi dalam teguran-teguran itu, Yohanes tidak bereaksi.
Ya, dia tidak marah, dia tidak juga tersinggung, dia tidak juga melakukan sesuatu hal yang membahayakan Yohanes Pembaptis. Tapi yang tersinggung, yang marah ini adalah justru Herodias, istri daripada Herodes Filipus, yang kemudian jadi istrinya Herodes Antipas. Dia marah sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini berarti bahwa Herodes Antipas senang dengan Herodias, dan kesenangan itu tidak bertepuk sebelah tangan, karena ternyata Herodias ini juga senang dengan Herodes Antipas. Dua-duanya ini masuk dalam kategori selingkuh yang kemudian jadi kenyataan. Yang satu senang dengan bininya, adiknya, yang satu senang dengan kakak iparnya. Klop sudah. Ya, saya nggak tahu apakah Herodias senang dengan Herodes Antipas karena mungkin Herodes Filipus itu kurang ganteng. Saya juga nggak tahu. Apakah Herodes Filipus itu juga mungkin kurang putih? Saya juga nggak tahu. Apakah Herodes Filipus itu mungkin kurang wangi seperti Herodes Antipas? Saya juga nggak tahu. Yang jelas Herodias senang juga dengan Herodes Antipas, sehingga gejolaknya untuk mencintai dan untuk dinikahi oleh Herodes Antipas itu tidak bisa terbendung lagi. Kalau ada yang berupaya untuk membendung, maka disitulah terlihat watak aslinya Herodias. Marah dia, dan dia mulai mencari celah bagaimana untuk menyingkirkan Yohanes Pembaptis ini. Saudara, dalam kisah ini kita melihat bahwa di satu sisi Herodes mungkin sedikit terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi di sisi yang lain, Herodes juga segan dengan Yohanes Pembaptis karena dalam pandangannya dia di dalam ayat 20, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang benar dan suci dalam kacamatanya Herodes Antipas. Ia juga senang mendengarkan khotbah-khotbah atau perkataan-perkataan Yohanes Pembaptis. Artinya ada banyak hal positif yang ada di dalam dirinya Yohanes Pembaptis yang si Raja Herodes Antipas ini sukai. Terkesima dia dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, tetapi timbul masalah di dalam kehidupan pribadinya. Ya, yang dikatakan di dalam ayat 20, dia selalu terombang-ambing kalau mendengarkan kata-kata daripada Yohanes Pembaptis. Di sisi yang lain dia punya pandangan yang tepat bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Tapi di sisi yang lain dia mengalami juga masalah-masalah dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga ketika dia melihat Yohanes, dia seperti melihat Tuhan. Tapi ketika dia melihat hidupan pribadinya, dia mulai mengalami sebuah kegoncangan iman, kegoncangan rohani. Nah, tentunya saudara, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kalau kita boleh lihat telisik baik-baik dari seluruh bacaan ini, yang pertama tentunya adalah dosa. Penyebab dari keraguan-raguannya dia atau keterombang-ambingnya dia itu disebabkan karena dosa yang sudah dia lakukan, yang dia sudah perbuat di dalam kehidupan pribadinya. Dosa yang dianggap satu dosa yang besar, satu dosa yang menghancurkan kehidupan dia sebagai orang yang percaya kepada satu Tuhan. Itu adalah dosa yang membuat
seluruh kehidupan bangsa ini mengalami kekejian. Ya, Herodes memiliki kehidupan ganda di dalam kehidupan imannya. Ya, secara positif dia orang yang suka dengan firman Tuhan. Ya, dia juga menghormati kehidupan religius. Dia juga menghormati hamba Tuhan, dalam hal ini Yohanes Pembaptis. Tetapi secara negatif, saudara, ya, kedagingannya itu mengalahkan kerohaniannya. Kedagingannya itu mengalahkan kerohaniannya. Dia jatuh pada wanita yang salah, pada wanita yang bukan menjadi haknya, tetapi menjadi hak dari saudaranya, dan ini fatal sekali. Ya, sangat fatal sekali. Yang kedua, secara negatif, penghargaannya pada Yohanes sebagai hamba Tuhan itu terbatas hanya pada wacana, pada konsep, pada perasaan, pada penilaian yang ada di dalam pikirannya saja. Hanya dalam teorinya saja, tetapi tidak dalam praktika hidupnya. Dia lebih menurut permintaan Herodias daripada menjaga nyawa Yohanes yang sebenarnya di dalam pemikirannya itu dia salut, dia hormati, dan dia tempatkan sebagai orang yang benar. Ini sebuah kondisi ganda dalam kehidupan rohaninya Raja Herodes. Dia lebih menjaga kewibawaannya di depan para tamu-tamunya daripada menjaga dan memberikan atau membela orang yang benar dan suci dalam pandangannya dia. Kalau dia sebagai raja punya kewibawaan, Yohanes punya kebenaran dan kesucian. Seharusnya itu lebih tinggi daripada sekedar kewibawaan. Artinya dia menjaga harkat dirinya sebagai seorang raja dan tidak menghargai nyawa daripada seorang yang dianggap benar atau suci ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah kehidupan ganda yang dimiliki oleh Raja Herodes Antipas, yang membuat dia kemudian kebingungan, yang membuat dia kemudian terombang-ambing milih Yohanes atau milih Herodias, bela Yohanes atau bela Herodias. Kondisi ini yang tidak dapat membuat dia mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Karena dia sudah melakukan sebuah pelanggaran hidup rohani, jatuh dalam dosa. Orang kalau sudah jatuh dalam dosa, orang kalau sudah bergelut dengan dosa, orang kalau sudah bermain-main dengan dosa, maka kehidupannya akan dipermainkan juga oleh dosa itu sendiri. Saudara, kehidupan seperti ini oleh Tuhan Yesus dinilai sebagai orang-orang yang suam-suam. Panas tidak, dingin juga tidak. Dan biasanya konsekuensinya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dimuntahkan. Kata muntah ini kalau dalam konsep orang Yahudi najis. Jangankan orang Yahudi, kita juga nggak ada, ya nggak ada cerita megang, lihat aja, walaupun jaraknya sekilo begitu masih tutup hidung. Padahal muntahnya di Kota Baru kan, kita tutup hidung. Kenapa? Najis, ya tidak menyenangkan, menjijikkan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya ganda, rohani tidak, jasmani juga ya tidak, ya maka kehidupan seperti ini akan membuat dia dipermainkan oleh hidup itu sendiri dan tidak laku, tidak akan dipakai apa-apapun juga, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa?
panas enggak, dingin enggak, ya dimuntahkan. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Karena masih banyak sekali orang Kristen yang hidup dalam dua kubu yang tidak jelas, yang pada akhirnya sulit untuk mengambil sebuah keputusan jika sering bermain-main dengan dosa dan berperilaku ganda. Ya, Tuhan Yesus yes, hantu juga yes. Ya, ini akan sangat membahayakan kehidupan iman kekristenan kita, saudara. Oleh sebab itu hentikan mulai dari sekarang. Ya, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan terlibat lagi dalam kuasa dosa. Kalau ikut Yesus terus. Walaupun ada beberapa nanti kendala-kendalanya, ada beberapa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tapi ikut Yesus terus. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara menjadi orang Kristen setengah-setengah, atau hanya menjadi orang Kristen yang ingin baik terus, ingin diberkati terus, saudara akan kecewa. Ikut Yesus itu harus siap menghadapi setiap konsekuensi. Orang yang ikut Yesus terus dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah terpancing untuk menjadi orang Kristen ganda. Ya, tetapi orang Kristen sejati akan menghadapi apapun juga jatuh bangunnya hidup ini. Saya ingat dengan perkataan seorang ibu yang melayani di India. Masih ingat namanya siapa? Yang muda-muda, kalau Pak Jen pasti tahu. Yang muda-muda siapa namanya? Teresa. Oh, udah ganti ya. Saya pikir Mince dulu. Ya, Bunda Teresa. Orang Eropa yang melayani full waktu di satu daerah India yang paling jorok, paling kotor, paling miskin. Karena di tempat itu sangat penuh dengan orang-orang yang berpenyakit kusta. Ketika dia ditanya, Bunda, kenapa Bunda kok mau di sini? Masih banyak tempat yang lain. Dia menuliskan satu kata yang saya sangat ingat sekali. Saya mau menjadi sebuah pena untuk dipakai oleh Allah di sini. Dia mau menjadi pulpen atau pena untuk menuliskan sesuatu di mana saja. Dan dia pilih di Kalkuta sampai akhir hidupnya. Gereja Katolik memberikan apresiasi yang luar biasa. Bangsa India menghormati dia juga secara luar biasa, karena orang India sendiri jarang mau sentuh-sentuh tuh orang-orang yang kusta. Tapi dia tiap hari melayani orang yang berpenyakit kusta dan tidak mundur sedikit pun. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan memakai dia walaupun di tempat yang seperti itu. Saudara, kehidupan kekristenan kita juga begitu. Kita disebut dengan Kristen yang sejati kalau kita sanggup menghadapi apapun juga. Kita disebut dengan Kristen sejati kalau hidup kita itu menjauhi dosa. Kita disebut Kristen sejati kalau kita tidak suka dengan yang namanya dosa. Tapi kalau kita senang dengan dosa atau coba-coba dengan dosa, maka kita akan mengalami penurunan kualitas kekristenan kita. Dari sejati jadi kurang sejati. Dan kalau kita sudah mulai kurang sejati, kurang 1 on, kurang 10 on, kurang 100 on, maka lama-lama kita akan menjadi sangat kurang. Walaupun nama kita masih Kristen, agama kita masih Kristen, masih tahu tentang Yesus, tapi ketika kita sudah mulai mengalami kekurangan dalam kehidupan takaran iman kita, nah disitulah kita tidak nanti bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memilih benar atau tidak
memilih Yesus atau Tuhan yang lain, memilih mengimani Tuhan atau mengimani dunia ini. Karena pada waktu kita mengalami kekurangan kadar hidup rohani kita akan mengalami degradasi, penurunan yang sangat jauh sekali. Dan ini akan membuat kita tidak mampu untuk menghadapi pilihan-pilihan yang bersifat kedagingan. Saudara, saya ingat waktu saya masih awal-awal SMP. Di kota kelahiran saya, Sumbawa, itu banyak orang Hindu Bali. Dan mereka punya pura, tempat ibadah itu pura namanya. Di sebelahnya pura itu selalu ada bangunan. Ya, bangunan itu biasanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka hari raya orang Bali di pura itu. Ya, namanya suka duka itu. Jadi situ tempat adu ayam, tempat main judi. Ya, kalau ada upacara-upacara keagamaan. Saya waktu itu ingat sekali, ya, ketika orang adu ayam saya nggak tertarik, ya, karena yang adu ayam yang punya ayam yang berjudi, kita nggak bisa apa-apa. Dia menang ya menang, dia kalah dia yang kalah, kita nggak dapat apa. Tapi saya tertarik dengan satu permainan judi yang namanya dadu. Ya, ada 3 kotak, ya, satu kotak itu ada angka bulat 1, 2 sampai 6. Nanti ditutup sama satu wadah lalu dikocok. Nah, di situ ada apa namanya kain yang ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, waktu dia kocok kita tinggal taruh duitnya di mana? Apakah di angka 1 atau angka 2 sampai angka 6. Saya senang sekali, ya, saya suka meramal waktu itu. Jadi kalau saya duduk nonton, saya coba hitung. Kalau dia dadunya itu menghadapi saya angka sekian, lalu dikocok, pasti yang keluar angka ini. Dan selalu tepat prediksi saya. Lalu kemudian saya pikir-pikir, saya sudah bisa membaca ini, ya. Kalau dikocok yang keluar ini saya sudah bisa baca, masalahnya saya nggak punya duit. Ya. Dan saya pulang hari kedua saya minta uang sama mama saya. Mama saya bilang mau apa? Saya bilang nggak mau pergi suka-duka, haus. Ya, saya tidak mau minum di sana. Ya, terus terang karena bau bunga itu membuat saya tidak suka. Saya agak ngeri-ngeri, ya. Ini bau bunga ini karena harum atau bau mayat. Jadi saya tidak begitu suka. Jadi saya bilang mama saya, alasan saya mau beli air minum, Mak. Ya, mama saya kasih uang 5 rupiah, saya masih ingat. Saya tidak beli untuk minuman. Ya, saya begitu mulai buka tikarnya, saya duduk di depan, begitu dia kocok, saya tahan dulu. Saya coba lagi itu, ternyata memang keluar. Berarti prediksi saya benar. Saya mulai, yang kedua dia kocok, saya pasang. Begitu saya pasang, saudara tahu yang keluar 2. Angka 3 itu ada 2 dadu. Jadi saya harus dibayar 10 rupiah, 2 kali lipat. Wah, saya senang sekali. Ya, saya mulai pasang lagi kocokan ketiga. Dan selalu kena. Kalau tidak 1 pasti 2. Dan akhirnya orang-orang lihat saya pasang di mana, semua ikut. Bandarnya ketika lihat saya dapat terus, dia mulai melirik saya begini. Kalau saya dapat, dia melirik saya. Ini kurcaci satu ini bikin saya rugi ini, ya. Ya, dia berharap saya keluar, ya, supaya tidak bermain. Karena kalau saya ikut main terus, semua ikut saya pasang di mana, selalu dapat. 2, 1, 2, 1. Dan saya ingat, saya pegang uang pada waktu itu 100 rupiah. Seumur hidup saya baru pernah pegang uang 100 rupiah pada waktu itu. Dan uang itu saya simpan di dalam kaleng dan saya tanam di dalam taman di sebelah rumah saya. Saudara-saudara, saya ingat sekali ketika mulai pasang itu, lutut saya bergetar. Karena itu pengalaman pertama saya. Ketika saya pasang kedua, tangan saya yang bergetar. Saya mulai pasang yang ketiga, menang lagi, tidak ada yang bergetar.
Ya, yang berkata cuma hati saya, wah dapat doi banyak ini, hepeng banyak ini. Ya, begitu saya dapat uang 100 rupiah, waduh, kegembiraan itu membuat saya bergetar dan membuat saya tidak takut lagi dengan yang tadi namanya dosa. Dari yang 5 rupiah saya gemetar, naik terus, saya sudah biasa. Tidak ada lagi kegentaran karena adalah kenikmatan. Saya makin menyukai, makin menikmati keberdosaan, perjudian. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membiarkan sedikit saja celah untuk dosa di dalam hidup kita, maka itu akan menghancurkan kita. Ya, akan menghancurkan dan meruntuhkan kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, hentikan. Jangan buat celah. Jangan buat kesempatan dosa masuk dan menguasai hidup kita. Ada banyak cara bagaimana kita bisa menghambat dosa itu bisa menguasai hidup kita. Salah satunya adalah penyebab yang kedua keterombang-ambingan Herodes ini, yaitu dia memiliki pemahaman iman yang tentang Yesus yang minim sekali. Kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-14, ya, di sana dikatakan Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis dan dibangkitkan dari antara orang mati, dan inilah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Hanya mendengar, tetapi memahami sangat kurang. Mengetahui lebih dalam sangat kurang. Apalagi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus sangat tidak mungkin. Karena Yesus makin hari makin terkenal. Dan itulah yang membuat beberapa penguasa-penguasa mulai mengalami keterancaman karena ketenaran namanya Tuhan Yesus. Jadi dia cuma kenal, dia cuma dengar saja, tetapi minim pemahaman tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Inilah yang membuat dia kemudian bisa jatuh dalam dosa. Inilah yang kemudian yang membuat dia bisa mengalami keterombang-ambingan yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, pasalnya yang kelima, dia mengatakan pernyataan yang demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita telah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan orang yang jauh dari Tuhan, memiliki pemahaman jauh dari Tuhan, akan tidak mampu menghadapi kuasa dan gangguan-gangguan atau godaan dosa. Tetapi orang yang hidup dalam iman yang teguh, iman yang sejati, dia selalu punya pengharapan, dia selalu punya ketabahan, dia selalu punya kekuatan untuk terus bertahan di dalam memperjuangkan imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu penting mengenal Kristus lebih dalam.
sangat penting sekali mengenal ajaran-ajaran kekristenan melalui Tuhan Yesus dengan intens. Tidak banyak gereja-gereja di Banjarmasin ini yang menjalani satu program yang namanya kelas meeting. Jarang, saudara. Karena memang kelas meeting adalah satu kegiatan yang tidak begitu populer, yang tidak terlalu disukai orang. Orang senang dengan khotbah-khotbah cerita tentang nenek moyang, cerita tentang kejadian-kejadian yang real dan nyata. Tapi ketika kelas meeting, ketika PA, biasanya ini tidak disukai, tidak terlalu diminati. Padahal ini penting. Kelas meeting itu makin hari makin bertambah dan bertumbuh. Makanya saya selalu berharap ya P3MI atau P2MI atau PWMI itu selalu bisa berkelas meeting. Kenapa? Karena penting, sangat penting membuka wawasan kita untuk mengenal, memahami tentang Kristus, sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini, dan kiranya apa yang kami sudah renungkan, dengarkan, tidak masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga kanan, tetapi dia masuk ke dalam relung hati kami yang terdalam, supaya ketika kami menghadapi dan menjalani kehidupan ini, kami tidak mengalami keterombang-ambingan seperti Raja Herodes, yang disebabkan oleh karena dosa yang dia sudah lakukan, yang tidak bisa membuat dia mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya. Keterbatasannya dia di dalam memahami tentang Kristus menjadi salah satu penyebab dia mengalami keterombang-ambingan, yang membuat dia tidak bisa memilih jalan yang benar sesuai dengan apa yang dia gambarkan tentang pribadi Yohanes Pembaptis sebagai orang yang benar dan suci. Tetapi dia boleh memilih dan lebih memilih keinginan-keinginan dagingnya. Dia lebih memilih nama baiknya, kehormatannya, kewibawaannya di depan manusia daripada di depan Allah sendiri. Terima kasih untuk renungan ini ya Tuhan, dan biarlah ini menolong kami untuk senantiasa menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup sebagai orang percaya sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita dari surat Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengiringi jalannya persembahan, kita naikkan Kidung Jemaat 376, di kau saja.
kau di sengsara. Ikut kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ikuti kau kami padamu. Dalam Dikau juru selamat ku bahagia. Musik puji Tuhan. Jemaat Intan mari berdiri. Kita naikkan bait yang ketiga dengan sukacita. Ikut dan menyangkal diri aku buangnya kepala. Ikut dan menyangkal diri aku buangnya kepala. Karena aku kepadamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Nanti kau juru selamat ku bahagia. Kami naikkan syukur ya Bapa di surga atas persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah minggu hari ini. Baik persembahan untuk kas gereja, kami berdoa Kau memberkati yang terkumpul, karena kami mempersembahkan sesuai dengan hati nurani dan ketulusan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan apa yang kami punya datangnya daripada-Mu. Dan juga Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha, dan apapun profesi yang kami lakukan yang berkenan kepada-Mu. Engkau memberkatinya ya Tuhan. Sebab Engkau tidak membiarkan kami mati kebuluran dan juga kehausan, karena Engkau menyediakan bagi kami berbagai sarana anugerah yang telah Engkau bukakan pada tingkat-tingkat berkat di dalam setiap karya kami ya Tuhan. Demikian juga dengan persepuluhan yang diantarkan jemaat ke depan satu persatu berkati, karena kami tahu itu adalah milik-Mu. Dan apa yang kami punya, di situ ada yang Kau punya. Dan kami serahkan itu menjadi kemuliaan bagi-Mu. Sehingga di rumah Tuhan selalu ada persediaan makan, minum, dan segala operasional bagi gereja sekarang ini ya Tuhan. Oleh karenanya, berkatilah setiap tangan-tangan jemaat-Mu, baik yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Tolonglah mereka agar persembahan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkati gereja-Mu menata kelola melalui penata layanan dan bendahara, sehingga semuanya dapat tercukupkan dengan baik dan menjadi berkat sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Kami menyerahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berkuasa
saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, supaya saudara dan saya menjadi saksi yang hidup, yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kasih karunia dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menghiburkan kita, memampukan kita, dan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk mengambil satu juga. Marilah kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Shalom, kita akan cek secara kelompok. Yang ibu di belakang ke yang putri sebelah kiri. Konsumsi akan dibagikan dalam kelompok. Kali ya. Iya ya. Ada tamu dari Jakarta. Tanggal 28 Juli. Sampai